Hari ini kita akan belajar pembuatan event dan validasi pada VB.NET ya. Jadi untuk pembuatan event dan validasi pada VB.NET kita menggunakan lanjutan proyek yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu ODBC CRUDS MySQL ya. Event itu apa ya? Event itu memungkinkan begini, ketika nanti komponen-komponen ini diklik begitu ya, itu nanti akan ada aksi tertentu. Itulah yang dimaksud event ya. Sebenarnya kita sebelumnya sudah menggunakan event, namun kita tidak secara khusus membahas event ya. Oke deh, kita tunjukkan misalnya contoh event itu seperti ini ya. Misalnya kita jalankan aplikasinya, jangan lupa database-nya itu dijalankan dulu, MySQL-nya ini. Kemudian bisa kita cek ya menggunakan HDSQL untuk tabel mahasiswa ini sudah aktif ya. Oke, bisa kita cek di sini ya. Nah, ini datanya seperti ini. Kemudian kita coba jalankan dulu untuk mengecek apakah fungsionalitas dari aplikasi ini sudah berjalan ya. Oke, misalnya kita mau mengedit ya. Ini kita mau mengedit, kita masukkan NIM dulu. NIM 001. Kita enter, ada datanya. Atau NIM 002. Kita enter, ada datanya. Nah, misalnya di sini Priyadi 2 gitu ya. Kemudian kita edit. Oke, nah ini berhasil, sudah berubah menjadi edit 2 ya. Kemudian yang akan kita pelajari, selain dengan memasukkan NIM itu ya, ketika mau mengedit, kita juga akan mempelajari bagaimana ketika ini diklik, datanya tampil di form ini ya. Caranya bagaimana? Mari kita pelajari. Untuk event sendiri, sebenarnya tadi ketika kita menuliskan NIM, nah ini NIM saja tidak ada ya. Nah, ketika di enter itu termasuk event ya. Sebenarnya itu event macam-macam. Event itu kaitannya dengan merespon aksi yang diberikan oleh pengguna, baik itu dari mouse, dari keyboard atau lainnya. Nanti termasuk ketika teman-teman menggunakan barcode, QR code atau sensor-sensor yang lainnya gitu ya. Misalnya NIM 003. Nah, ini kita isi. Kemudian ketika kita enter, ini saya tekan enter ya. Nah, ini dia mengambil aksi menampilkan seluruh datanya. Kalau kita lihat programnya, termasuk ketika ini diklik tutup, ini penggunanya adalah event. Kalau kita lihat kode programnya, bisa dilihat di sini ya. Yang dimaksud event-event itu bisa dilihat di sini. Ini sebenarnya termasuk event juga, form load ini ya. Nah, jadi nanti ketika form 1 load, dia diberikan event memanggil tampil grid dan muncul combo. Nah, jadi kalau milih event ya ini form 1 kemudian load ini ya. Kemudian ketika ingin berikan event yang lain ya. Nah, ini misalnya keypress tadi ya. Keypress itu ketika nanti tombolnya ditekan enter, maka dia akan melakukan apa begitu ya. Nah, di sini dia akan melakukan pertama membaca text box 1 max length 6. Lebih dari 6 tidak boleh ya. Jadi kita coba deh apakah boleh lebih dari 6 ya. Misalnya 1 2 3 4 5 6 7. Tidak boleh kan? Saya tekan 7 sudah tidak bisa lagi. Ya, itu seperti itu ya. Jadi itu ketika ditekan tombol apapun ya. Karena ini text box 1 eventnya keypress ya. Nah, itu kita coba nanti masukkan NIM 002. Kita tekan spasi. Oh, tekan enter bisanya ya. Oke ya.
Nah, di sini ketika tekan enter pertama, oh ini ada pengecekannya. If keychar char 13, itu maksudnya enter ya. Call koneksi ya. Ini memanggil koneksi database. Kemudian CMD membuat new ODBC command ya. Membuat perintah query select bintang from tabel mahasiswa where name diambil dari sini ya. Tag 1 teks ya. Kemudian belakangnya con ini ya. Con untuk koneksi yang kita buat di sini ya. Ini ya. Kemudian diisi dengan ini ya. New DBC connection lokasi data ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian RD karena ini satu kali jalan menggunakan CMD execute reader ya. CMD execute reader, kemudian RD read ya. Ini dijalankan ya. Jika RD has row, jika RD ini menghasilkan satu baris data, message box name tidak ada. Ini not ya. If not RD has row. Jadi nanti kalau tidak ada, dia akan menginformasikan name tidak ada. Silahkan coba lagi. Text box fokus. Jadi event ini bekerjanya seperti itu. Kita coba. Jadi nanti ketika itu tidak ada datanya, nah misalnya kita masukkan data sembarang, kita klik enter. Nah ini ada informasi tidak ada. Ketika kita klik OK, maka bagian name-nya akan fokus atau kursornya berkedip di situ. Nah ini berkedip di sini ya. Nah, itu seperti itu cara kerjanya. Tapi jika lainnya ya, kalau yang dicek kan tidak ada, berarti selain tidak ada kan berarti ada ya. Kalau ada maka text box 2 diisi dengan RD item nama MHS. Kolom 3 diisi dengan RD item alamat MHS. Kolom 4 diisi dengan RD item telepon MHS. Kolom 5 diisi ini combo box ya, diisi dengan item jurusan MHS ya. Kemudian combo box 2 fokus. Jadi ketika nanti ini ada datanya, itu contoh event lain. Name misalnya 004. Nah, seperti itu ya. Kenapa kita perlu mengisi NIM ini ya? Karena nanti setiap operasi hapus, edit itu memerlukan informasi NIM itu ya. Nah, jadi ini perlu diisi dulu. Makanya kita nanti akan membuat bagaimana ketika ini diklik akan terisi NIM secara otomatis gitu ya. Nah, itu kalau tadi mengisi saja, tapi NIM-nya masih diisi secara manual ya. Nanti harapannya kita bisa membuat sebuah aplikasi yang ketika kita cari datanya ada di dalam data grid, kemudian kita klik langsung tampil semua datanya di situ. Kemudian kita bisa mengoperasikan update dan delete ya. Karena kalau kita perhatikan fungsi update dan delete ya, coba kita cari fungsi update dan delete ya. Itu berada di tombol ya. Tampil, kemudian nah ini update ya. Kalau koneksi dim edit astring ya, update tbl MHS set nama diisi dengan text box 2. Nah ini ketika mau mengupdate dia harus mengambil data dari text box 2. Ketika mau text box 3 dan seterusnya, yang paling penting where-nya ini ya. Nah, jadi nanti ketika mau mengupdate data tentu harus tahu NIM-nya ini ya, karena ini sebagai unik ya. Jadi didasarkan pada apa? Kalau update semuanya, ya itu nanti semua data akan terupdate, akan jadi sama semua gitu ya. Itu kan tidak bagus secara sistem ya. Ini yang ada di SQL belum terupdate kalau di refresh ya. Ini kalau di refresh baru update ya. Jadi cara kerja update itu seperti itu ya. Dia didasarkan pada NIM. Artinya ketika mau mengupdate, tombol NIM ini harus terisi ya. Kemudian pada tombol delete ya. Tombol delete itu kalau dilihat di sini name-nya button 3 ya. Kita lihat event di button 3 ya.
Nah, ini button 3. Jika teks 1 kosong, ya makanya dicek dulu. Message box silahkan pilih data yang akan dihapus dengan masukkan NIM dan enter ya. Tadi ketika ini dijalankan pasti misalnya bagian NIM-nya ini kosong, kita tekan hapus. Nah, ini ada pesan seperti. Nah, ini harusnya setelah ini txt1, nah, di sini txt 1 itu nama tombolnya apa bisa dicek dulu ya. Nama ini text box 1 ya. Nama komponennya harus sesuai ya. Text box 1 ya. Itu dot fokus. Nah, gitu ya. Harusnya seperti itu. Jadi nanti ketika ini kita jalankan, kemudian kita coba klik hapus ya. Ini kan ada pesan seperti ini. Nah, nanti ketika klik oke, ya ini kedip-kedip di sini. Artinya dia disuruh mengisi di sini. Sekalipun nanti kursor awalnya ada di sini. Kemudian kita klik hapus misalnya atau di sini ya. Oke, nah ini kedip-kedip di sini. Artinya dia akan menginformasikan suruh mengisi bagian ini ya. Jadi cara kerjanya seperti itu, yaitu pentingnya event dan jadi nanti harapannya kita bisa membuat event yang bisa mengelola bagian klik pada data grid view-nya itu ya. Jadi untuk memberikan event ke data grid view, ketika diklik biar datanya nanti tampil di sini, kita bisa menggunakan event. Nah, ini untuk memilih event bisa di sini atau bisa dicari di sini ya, karena ini keseluruhannya. Tapi ini kan properti untuk ini kan untuk pengaturan properti dan event. Properti itu seperti tulisan, bentuk dan lain sebagainya. Sedangkan event itu kaitannya dengan interaksi begitu ya. Ketika kita ingin memberikan event klik pada data grid, ketika diklik ya data grid view-nya, kita bisa milih event ini ya, cell mouse click ini ya. Atau sebenarnya dalam kode di sini bisa. Di sini misalnya kita pilih data grid view 1. Kemudian kita pilih cell mouse click. Ya, kita cari cell mouse click. Nah, ini ya. Oke, ketika klik di sini maka akan terbentuk blok kode program yang menangani event cell mouse click. Oke, kita klik ya. Oke. Nah, jadi nanti seperti ini ya. Kemudian kode program kita bisa ditulis di sini. Oke, kita contohkan misalnya pembuatan event itu tidak melalui pilihan di sini ya, tapi melalui event yang kita pilih di form property sini. Oke, kita coba ini, kita hapus dulu. Kemudian kita berikan event melalui properties ini ya, properties event ini ya. Tadi ketika cell mouse click, nah ini ya, cell mouse click bisa kita cari. Nah ini bisa kita double klik di sini. Nah, jadi dengan mendouble klik seperti itu maka hasilnya sama dengan ketika kita memilihnya di sini begitu ya. Berikutnya kita akan menuliskan kode programnya ketika cell mouse click begitu ya. Misalnya di sini untuk mengisi form 1 ya. Jadi nanti eventnya langsung kita tuliskan saja nama komponennya. Misalnya di sini adalah textbox1.text ya. Kita isi, ini kan operator assignment pengisian ya, sama dengan itu ya. Kita isi dengan data grid view 1 rows row index cell kosong value ya. Jadi cara pengisian seperti itu. Artinya itu seperti ini kalau kita lihat secara visual ya. Ketika nanti kita mengklik pada bagian sel di data grid view ini, kita akan mengisi komponen ini. Itu ya. Bisa kita lihat di bagian properties ini. Kita akan mengisi text box 1 dengan data yang diperoleh dari sini, yaitu data grid view 1 rows row index cells dimulai dari kosong ya. Jadi nanti data yang pertama ya. Untuk ini bisa kita coba dulu ya, untuk membuktikan apakah ini sudah berfungsi ya. Coba kita jalankan programnya. Kemudian kita klik bagian sini. Nah ini ya. Nah, ketika diubah ini sudah
mengisi sendiri ya. Sama di sini ya. Dan seterusnya ya. Nah, ini sudah berubah-ubah. Sebaiknya diklik di bagian ini ya. Karena ketika nanti diklik bagian ini nilainya terubah, akan ada pesan error. Oh ya, pesan error muncul itu ya. Ketika kita mengklik bagian ini ya, harusnya ini nanti dimatikan saja itu ya, biar nanti tampilannya lebih bagus ya. Tidak berisiko menampilkan pesan error ya. Oke, nanti itu kita pelajari juga. Oke, kita akan memberikan event untuk form-form itu ya, komponen-komponen form berikutnya ya, ini untuk nama dan seterusnya ya. Jadi untuk memberikan event nama, text box 2, nama itu kan text box 2 dot text, kemudian data grid view 1 dot rows dot rows ini ya, dot row index dot cells. Nah ini di sini yang berbeda. Jadi ini diisikan dengan sel kedua. Bukan kedua ya. Kedua itu nanti maksudnya 1 ya. Dot value. Nah, caranya seperti ini. Oke, kita buktikan satu persatu. Kita belajarnya biar bertahap ya. Biar memahami ya. Nah, dari sini ketika kita klik ini, nah ini dua data sudah terisi. Nah, ini sama sudah terisi. Maka nanti berikutnya yaitu dilakukan dengan cara yang sama, bisa kita kopas untuk pengisian komponen-komponen berikutnya, tinggal mengubah parameter-parameter yang sesuai pada kolom-kolom berikutnya ya. Nah, ini bisa kita isi 2. Kemudian di sini sampai text box 4 ya. Bisa kita isi dengan kolom ketiga. Oke, bisa kita coba dulu. Ketika kita klik, nah ini sampai kolom 4 sudah bisa terisi semua. Kemudian bagaimana dengan combo box begitu ya. Combo box sebenarnya untuk pengambilan datanya dari data grid bisa sama seperti ini ya. Kita tinggal menuliskan nama komponennya saja dan pengisian teksnya ya. Combo box 1.text kita isi dari nilai yang ada di data grid pada sel keempat ya. Nah, itu nanti dalam sebuah row itu kan nanti di sini kan dipandang sebagai satu baris. Kemudian nanti ada row-nya ya. Kalau kita perhatikan ada baris, ada sel-selnya itu. Sel 1 nanti diwakili dengan angka 0, sel 2 itu 1, sel 3 itu 2, sel 4 itu 3, sel 5 itu nanti ke 4 ya. Jadi nanti penulisannya seperti itu. Kemudian apakah fungsi-fungsi hapus dan edit berfungsi? Oke deh, kita coba misalnya kita masukkan dulu di sini. Kemudian kita jalankan fungsi edit yang di sini misalnya ya. Nah, misalnya di sini saya jadikan Priadi 3 begitu ya. Jurusannya misalnya hukum. Apakah bisa berfungsi edit? Oke, informasinya edit berhasil. Priadi 3 bagian sini ya. Kemudian jurusannya menjadi hukum ya. Kita cek di database-nya apakah benar-benar berubah. Bisa kita refresh di sini. Nah, ini berubah jadi Priadi 3 begitu ya. Kemudian apakah fungsi hapusnya juga bisa berjalan di sini?
Kita coba pada NIM 004 ini kita klik hapus. Yakin dihapus? Kita jawab yes coba. Oke, di sini tampilannya sudah hilang. Bisa kita lihat ini saya rubah jadi sastra biar nanti ketika diklik berbeda-beda nilainya ya. Nah, ini diklik gitu ya. Oke, kita buktikan di database-nya. Tadi untuk fungsi hapusnya apakah benar-benar berfungsi? Nah, di sini coba kita refresh. Nah, di sini ternyata fungsi hapus juga sudah berfungsi dengan baik, begitu ya. Berikutnya kita belajar validasi ya. Untuk validasi sebenarnya beberapa sudah diterapkan di sini. Misalnya validasi untuk nilai kosong ketika akan itu ya melakukan pengisian data. Ini ketika kosong silahkan isi semua form gitu ya. Nah, nanti ketika diklik event ketika itu kosong. Nah, misalnya ini kosong, kemudian kita input ada informasi silahkan isi semua form. Nanti misalnya kita masukkan di sini ya, NIM misalnya 004 ya, kemudian nama ya di 4 ya misalnya, alamatnya misalnya Kenteng Bandungan gitu ya. Kemudian teleponnya, nah ini yang belum divalidasi ya. Jadi nanti ini bisa saja kita isi dengan kalau yang benar ya dengan angka 1 2 3 sekian gitu ya. Karena nomor telepon kan harusnya angka. Kemudian jurusannya misalnya manajemen gitu ya. Kita input berhasil gitu ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita isi data seperti ini. Alamatnya kemudian kita isi dengan huruf, misalnya seperti ini ya. Kemudian jurusannya ekonomi, kita input. Kelihatannya berhasil ya. Tapi ini akan menimbulkan permasalahan ketidakkonsistenan data di sini. Masa itu telepon MHS diisi dengan huruf kan? Kita lihat di sini ya. Karena kebetulan strukturnya untuk telepon ini kan kalau kita lihat ya, ini kan menggunakan varchar begitu ya, telepon ini ya. Jadi telepon itu ya sebaiknya angka ya. Setidaknya integer lah. Integer yang panjang sekitar 14 lah gitu ya. 4 ya. Dan seperti ini sebenarnya nanti angka ini sudah jadi 0 ya. Karena telepon itu tidak bisa dihitung ya. Jadi sebaiknya ya memang varchar aja tidak apa-apa gitu ya. Tapi nanti harus ada validasi. Nah, ini 14 ya. Nah, nanti ini kehilangan data ya. Ini merupakan sebuah angka tapi tidak bisa dihitung, biar nanti tidak rancu dengan angka-angka yang bisa dihitung. Caranya dengan memberikan validasi ketika pengisian form telepon ini ya. Nah, form telepon ini nanti kita bisa berikan event validasi di sini. Yaitu ketika pengisian data. Jadi untuk memberikan event validasi ya. Jadi nanti integrasi antara event di sini, yaitu kita bisa menggunakan event keypress biar nanti interaktif ya. Ketika mengisi langsung kita validasi begitu ya. Apakah isiannya itu merupakan sebuah angka atau tidak, bisa kita isi di situ ya. Di sini misalnya atau sebaiknya kita gunakan event keypress ya. Artinya ketika dia mengisi langsung divalidasi begitu ya. Untuk pembuatan eventnya ya, jangan lupa ini posisinya tidak jalan ya, atau di stop dulu kalau sudah jalan ya. Bisa dipilih di sini atau pemilihan event di sini ya. Nanti teman-teman silahkan
sesuaikan mana yang lebih disukai ya. Ini kita pilih event keypress ya, artinya ketika event itu diisi maka dia akan divalidasi. Ini tinggal double klik saja di sini. Nah, maka akan terbentuk event seperti ini. Untuk kode programnya kurang lebih seperti ini ya. Ya, pertama membuat deklarasi KASCII ya. Assort sama dengan ASC keychar ya. Jadi semua key yang karakter begitu ya. Ketika ini karakter ya, antara 0 sampai 9 atau keyback ya, maka dia KACI nya diisi dengan 0 ya. Tapi kalau tidak ya, artinya kalau tidak angka ya, ini validasi untuk angka ya, kalau angka boleh ya. Tapi ketika bukan angka, dia akan memberikan message ini ya, masukkan nomor telepon dengan angka ya. Kemudian handlet CBOL KACI, ini nanti diisi dengan kosongkan lagi begitu ya. Oke, kita uji ya kinerja dari validasi ini, coba kita jalankan. Oke. Ketika kita mengisi ini dengan, misalnya ini saya isi dengan huruf ya, ASD. Nah, ketika saya isi dengan huruf, dia akan masuk memberikan pesan ini ya. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti ketika saya isi dengan angka 089 334 begitu ya. Nah, misalnya sekaligus ini saya isi ya. Misalnya NIM 00 berapa? 6 ya. 6, namanya misalnya Priyadi 6, kemudiannya alamatnya misalnya itu, kemudian misalnya ini kita isi dengan hukum ya. Apa kita simpan? Bisa, kita cek. Oke, input data berhasil ya. Bisa kita buktikan pada database-nya apakah Priyadi 6 sudah masuk dengan baik di sini. Sudah masuk dengan baik ya. Kita edit deh yang bagian ini ya. Kemudian kita edit pada bagian yang tadi inputnya salah. Misalnya 03125 begitu, 24 ya. Kita edit. Oke, edit berhasil ya. Sama di database-nya juga edit berhasil ya. Kemudian validasi berikutnya adalah validasi kebalikannya. Kalau tadi telepon harus angka, untuk nama tidak boleh angka gitu ya. Pembuatannya seperti apa? Oke, kita coba di sini ya. Kalau tadi mungkin bisa dikasih keterangan dulu. Nah, ini kalau mau menulis kode program ini jangan lupa ini dimatikan ya. Di stop dulu ya. Oke, validasi angka untuk form telepon gitu ya. Nah, jadi nanti pastikan bahwa walaupun nomor telepon itu dari database-nya menggunakan varchar, tapi pastikan yang dimasukkan adalah angka begitu ya. Kemudian kita akan membuat validasi pada nama ini ya. Nama sama kita menggunakan event keypress ya. Kemudian kita tuliskan kode validasinya di sini ya. Jadi nanti kode program untuk validasi huruf itu mirip-mirip dengan validasi dengan angka. Bedanya nanti kita hanya memvalidasi antara huruf A sampai Z saja. Bahkan simbol tidak boleh begitu ya. Ini A sampai Z saja. Kalau tidak nanti keyback gitu. Keyback itu nanti maksudnya kayak dihapus lagi begitu ya. Kemudian ada pesannya ya. Pesannya nama hanya boleh huruf, tidak boleh angka begitu ya. Oke, kita buktikan misalnya kita akan mengisi nama dengan misalnya pertama simbol ya. NIM
007 misalnya saya masukkan simbol @ di sini. Nah, di sini ya. Tidak boleh nama, hanya boleh huruf ya, tidak boleh angka atau lainnya begitu ya. Berarti mungkin sebaiknya seperti ini misalnya. Angka atau lainnya ya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, ketika kita jalankan ya. Ini saya masukkan simbol ya. Simbol misalnya @ ya. Nah, kayak gitu tidak boleh. Kemudian saya coba masukkan angka 1, tidak boleh ya. Nah, nanti yang boleh hanya yang sesuai dengan validasinya. Misalnya di sini NIM 007. Nah, saya isikan dengan di sini. Tadi ketika saya klik klik angka itu tidak boleh ya. Nah, di sini harus huruf. Mohon maaf. Karena ini kecil itu ya. Kecil semua ya. Kita harusnya konsisten ya. Nama itu harus ditulis dalam huruf besar semua atau kecil semua. Misalnya itu kecil semua, padahal kita biasanya besar semua aja ya. Biar nanti konsisten ya. Sampai Z besar ya. Nanti huruf besar begitu ya. Di sini besar. Ya nanti konsisten saja. Biasanya data nama itu diminta dengan huruf besar ya. Oke, coba kita jalankan ya. Tadi saya coba isi dengan huruf besar ya. NIM 007. Kemudian saya isi dengan Priyadi. Nah ini. Nah, itu harusnya ada spasi boleh ya. Jadi ini spasi. Ya, jadi nanti di sini ada or atau di sini spasi ini ya. Nah, harusnya spasi boleh ya. Oke, jadi begini ya. Untuk validasi nama itu karena kita kadang menggunakan huruf besar kecil, bisa ditulis seperti ini, A sampai Z kecil, kemudian koma A sampai Z besar ya. Or else ya, ketika kita nanti mau masukkan validasi yang lain, misalnya spasi ya, key space itu dibolehkan. Kemudian yang boleh juga keyback gitu ya. Nanti untuk ketika nanti klik tombol keyback ya, caseback ya, itu nanti tidak akan muncul pesan errornya ya. Dan KSCI 0 ya. Kemudian kalau enggak nanti akan muncul huruf seperti ini, harus hurufnya, harus huruf saja ini ya. Akan muncul pesan peringatan seperti ini ya. Oke, kita buktikan ya. Misalnya ini ya. NIM 007. Kemudian kita isi di sini misalnya Priyadi spasi ya, spasi boleh ya. Tadi or else case space itu ya. Misalnya saya ini Priyadi 7. Nah, ini tidak boleh seperti itu ya. Oke, baru maka kita isi dengan huruf seperti ini, kayak Priyadi 7 ya. Itu alamat karena campuran ya, misalnya alamat biasanya campuran. Nah, tentang 07 gitu ya. Dan untuk telepon pastikan tadi angka ya. Kemudian untuk jurusan ini karena pilihan nggak bisa ngisi ya, nggak bisa ya. Kemudian kita masukkan input data berhasil. Nah ini udah input data sudah berhasil ya. Nah, sampai di sini validasi sudah berjalan dan event juga sudah berjalan ya. Jadi nanti untuk yang lain-lainnya nanti silahkan teman-teman explore lebih jauh ya. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Jika ada pertanyaan nanti silahkan ditulis di kolom komentar YouTube atau kolom komentar di Siakan.
Atas perhatiannya terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dikerjakan latihannya.